Oke, baik ya. Kita mulai kuliah kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, walaupun belum komplit ya karena ini kuliah pertama setelah UTS kemarin. Sambil nunggu yang lain kita ngobrol-ngobrol dulu aja sebentar terkait dengan hasil ujian UTS-nya. Ya oke, kalian sudah tahu bahwa soal di dalam manajemen keuangan pada posisi UTS kemarin ya sebagaimana yang saya sampaikan bahwa tipikal soal coba kita gunakan media kasuistis ya. Jadi ada beberapa permasalahan yang saya sajikan dalam bentuk kasus walaupun tidak semuanya dalam sebuah cerita, tapi rata-rata dalam sebuah data. Nah, hal tersebut sebenarnya mewakili dari konteks real nanti ketika kita benar-benar mencoba menggunakan pemahaman kita dalam manajemen keuangan itu untuk menyelesaikan beberapa permasalahan keuangan. Oke, di materi yang kemarin kita sudah bahas tentang konsep nilai waktu uang. Ya, dari beberapa yang sudah menyampaikan jawabannya ya seperti biasa ada beberapa hal yang berbeda, tapi justru saya sedang dengan perbedaan itu karena saya merasa ada keinginan untuk mencoba mengerjakan sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Ya walaupun juga ada beberapa yang mirip, ya, saya tidak bisa katakan sama, tapi mirip. Saya juga nggak ngerti kok bisa mirip padahal nggak bertemu itu, ya kan saya tidak tahu apakah itu memang sengaja atau memang kebetulan. Ya. Tapi ya apapun lah hasilnya, secara prinsip ya masih terbagi dalam 3 kelompok. Ya, kalau menurut penilaiannya, saya tidak bisa menyampaikan satu persatu untuk nilainya. Seolah nanti ya kalau sudah saatnya untuk saya kembalikan ke kalian akan saya share kembali nilainya. Cuman secara garis besar dari hasil pengerjaan kemarin itu bisa dikelompokkan dalam 3 kelompok. Kelompok pertama itu adalah kelompok yang paham, ya sebagian ya. Sebagian memang paham terkait dengan soal. Karena memang untuk bisa menjawab itu harus paham dulu soalnya apa. Kalau soalnya aja tidak kita pahami maunya apa, ya susah untuk memberikan jawaban. Ya ada satu kelompok, ya saya tidak bisa menyebut berapa jumlahnya atau siapa mahasiswanya, tapi sudah terlihat di situ, ya walaupun belum sepenuhnya, tapi sudah mendekati paham, sudah cukup. Gitu. Cuman ada juga kelompok yang kedua, itu ya kalau saya katakan sebenarnya mau paham, tetapi terkontaminasi oleh pemahaman yang lain kalau menurut saya. Kira-kira itu awalnya mau dikerjakan sendiri, cuman kemudian ketika mencoba membandingkan dengan yang lainnya, akhirnya terpengaruh. Nah itu kelihatan, ya. Kelihatan karena karakter mengerjakannya antar soal itu beda. Ada yang memang kelihatan kerjain sendiri, ada yang kelihatan ya mungkin terkontaminasi tadi. Ada beberapa juga yang seperti itu, tapi banyak. Ya, beberapanya itu yang paling banyak di sini nih, yang paling banyak ini kontaminasi dari temannya. Dan yang ketiga adalah yang kelihatan tidak paham. Masih ada beberapa dari kalian itu yang terlihat belum paham. Ya kelihatan dari hasil jawabannya. Walaupun polanya benar, walaupun angkanya benar, tapi terlihat kok ya mana angka itu yang memang ditulis dari pemahaman sendiri dan mana angka itu yang ya yang penting membuat gitu ya, yang penting mengumpulkan, itu ada kelihatan. Ya. Oke, tapi ya kembali lagi apapun lah hasilnya itu hanya sebatas apa ya istilahnya,
pemahaman awal gitu aja. Karena itu ada di UTS. Masih ada waktu untuk memperbaiki pemahamannya. Itu nanti saat UAS. Di mana materi UAS itu ya kita mulai dari materi kita hari ini ya sampai dengan nanti kita mendekati waktu untuk UAS sampai materi berapapun. Ya syukur kalau selesai atau nanti kalau belum ya sampai berapapun itulah materi yang nanti kita pakai untuk bahan ujian akhir. Nah, sekali lagi saya sampaikan di dalam ujian nanti polanya sama, yaitu tetap dengan bentuk kasus atau data. Jadi Pak Arif tidak menginginkan kalian itu menjawab sesuai dengan yang diperintahkan. Tetapi coba selesaikan permasalahan itu dengan cara yang pernah diajarkan. Gitu aja. Nah, oleh karena itu nanti beberapa hal terkait dengan teknis jawaban, ya kemarin juga belum kompak ya untuk teknis jawabannya. Seperti yang pernah disampaikan di awal dulu bahwa tolong dijawab dengan sebuah alur cerita proses pengerjaannya atau proses evaluasinya. Karena di manajemen keuangan itu kan kita mengevaluasi data dulu, kita masukkan metode yang tepat untuk melakukan evaluasinya, baru ketemu hasil dan kemudian dijelaskan. Yang rata-rata banyak belum itu di penjelasannya. Ya, jadi rata-rata dibiarin aja sampai ke angka gitu ya. Lagi saya sampaikan angka itu tidak bisa menceritakan apapun. Angka itu mati gitu ya. Jadi tolong nanti ketika kalian menggunakan angka itu dan menemukan hasil akhirnya, sesingkat apapun yang bisa kalian pahami tolong di penjelasan. Karena dari situlah nanti penilaian itu lebih terlihat bahwa kalian itu sebenarnya memahami atau tidak. Ya. Nah, kalau cuma sampai angka tok kan hanya berhenti di analisis. Belum sampai bisa tahu arti dari angka itu apa dan bisa dipakai untuk apa. Nah, nanti tolong belajar seperti itu juga. Oke, itu sekilas evaluasi terkait dengan hasil ujian tengah semester. Ya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki karena nanti penilaian akhirnya itu adalah gabungan dari 4 hal. Yang pertama jelas UTS tadi, yang kedua nanti ya UAS-nya nanti, kemudian yang ketiga lah kehadiran di sini nanti. Karena bagi saya kehadiran di era seperti ini benar-benar sangat mutlak dibutuhkan ya. Karena ya biar kita paham karena media komunikasi kita sangat terbatas. Oke, kehadiran dan insya Allah nanti yang keempat adalah penilaian atas tugas yang insya Allah akan saya berikan saat menjelang UAS nanti. Nah, dari 4 dasar penilaian itulah nanti yang akan diakumulasi menjadi nilai akhir. Oke, jadi UTS baru salah satu dari 4 nilai. Sehingga masih ada kesempatan yang lain sehingga tolong dimanfaatkan. Oke, baik. Hari ini sebagaimana yang tadi saya share di grup, kita akan bahas tentang materi manajemen persediaan. Oke, seperti biasa nanti tolong ketika ada yang belum difahami, segera sampaikan apa yang belum dipahami. Nggak apa-apa, nggak harus menunggu di akhir materi. Ya, buka saja speakernya, di unmute, kemudian bersuara, gitu ya, biar saya bisa mendeteksi siapa yang memang mau menyampaikan. Oke, baik, manajemen persediaan. Sebelum kita mengarah ke manajer kepersediaan, kita bahas dulu tentang jenis-jenis persediaan. Dalam konteks pembahasan kita di sini, persediaan itu nanti ada di sebuah perusahaan manufaktur. Yang kita bahas di sini nanti adalah persediaan dalam sebuah perusahaan industri. Bukan hanya sekedar di persediaan perusahaan dagang. Walaupun nanti ada beberapa contoh yang kita coba kait-kaitkan ya, persediaan di perusahaan dagang atau perusahaan di sebuah persediaan di sebuah perusahaan manufaktur. Oke, dalam sebuah manufaktur persediaan itu ada 3 yang paling utama kelompoknya.
Yang pertama adalah bahan baku, beras. Karena dari sinilah nanti dasar untuk produksi. Yang kedua adalah barang dalam proses. Mungkin saya tidak perlu terlalu detail ya untuk menjelaskan ini, karena di akuntansi biaya mestinya sudah ada beberapa penjelasan seperti ini. Barang dalam proses itu adalah sebuah barang yang memang sudah lebih dari sekedar bahan baku, jadi sudah mulai membentuk barang hasil produksi, namun belum selesai, masih setengah selesai, setengah jadi, karena ya siap masih dalam sebuah proses pengerjaannya. Seandainya itu adalah meja, itu ya mungkin meja belum ada kakinya atau meja belum diwarnai, misalkan seperti itu. Jadi memang baru setengah jadi, itu masuk kategori dalam proses. Dan kalau memang nanti sudah jadi, maka akan masuk menjadi persediaan barang jadi. Nah, 3 kelompok persediaan inilah sebenarnya yang perlu dikelola. Namun kita tidak akan membahas keseluruhan, tidak. Nggak mungkin, waktunya cukup. Nanti kita hanya bahas salah satu aja, yaitu tentang persediaan bahan baku. Nah, karena kita bicara tentang persediaan bahan baku, maka kita harus punya yang namanya mekanisme supaya kita bisa menghitung, supaya kesediaan itu nanti juga tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Sebab konsekuensinya nanti yang fatal gitu ya. Kalau persediaan terlalu sedikit nanti bisa kehabisan sebelum ya kita selesai satu periode. Atau mungkin ketika nanti ada beberapa pesanan dalam jumlah yang banyak, ketika kita hanya punya persediaan yang sedikit, maka kita tidak bisa memenuhi dalam waktu yang cepat. Terutama bagi persediaan barang yang memang harus segera diproses. Misalkan bahan makanan. Jadi kalau terlalu sedikit yang kita simpan dan ada permintaan dalam jumlah yang banyak, maka nanti yang bisa kita sampaikan ya hanya sebanyak yang bisa kita buat dari hasil yang kita simpan. Sehingga mungkin kita kehilangan kesempatan untuk menjual lebih banyak, gitu ya, karena terlalu kecil. Atau sebaliknya, kalau terlalu besar, nah nanti bisa jadi terlalu banyak dana atau modal atau uang kas yang terserap untuk kita gunakan membeli persediaan itu. Kalau kita telusur dari sebuah aktiva lancar, oke, saya tidak bisa ngorek-orek ya. Tolong dibayangkan atau tolong bikin orek-orekan sendiri di rumah. Aktiva lancar, kita kemarin sudah bahas manajemen modal kerja. Tentunya masih ingat yang disebut aktiva lancar itu isinya apa. Yang jelas ada kas, ada piutang, ada persediaan. Yang utama 3 itu. Nah, kalau misalkan kita itu membeli persediaan, itu sebenarnya kan hanya mengubah yang semula itu berbentuk kas, kemudian berubah ke dalam bentuk persediaan. Jadi kas berkurang, persediaan bertambah, kan begitu logikanya nanti untuk membuat jurnal. Kalau berkurang itu nanti di kredit, kalau bertambah ada di debit dalam posisi aktiva. Nah, sehingga kasnya itu nanti di kredit, persediaannya ada di debit. Kalau di akuntansi kan begitu. Nah, artinya apa? Artinya aktiva lancar itu secara total sebenarnya tetap. Ya, aktiva lancar atau modal kerjanya itu secara total tetap. Tetapi bentuk modal kerjanya bergeser. Yang semula kas, uang, ya berubah menjadi persediaan. Masalahnya kalau persediaan terlalu besar di sini, berarti kan uang yang dialihkan menjadi persediaan kan juga besar. Apa artinya? Ya perputaran kasnya nanti semakin cepat karena jumlahnya cuma sedikit, dan perputaran persediaannya menjadi semakin lambat karena jumlahnya banyak. Nah, itu artinya kan tidak sehat. Nah, oleh karena itulah maka sebisa mungkin kita menghindari yang namanya membuat persediaan yang terlalu besar. Nah, sekarang ukuran besar dan kecilnya itu bagaimana? Ya harus kita hitung. Karena belajar manajemen persediaan di sinilah nanti yang harus kita
mampu untuk melakukan perhitungan. Karena apa? Karena kan kita harus mampu untuk mengendalikan, ya kan? Mengendalikan. Karena hasil pengendalian kita di dalam persediaan itu tentunya nanti kita dapat atau ekonomi produksinya semakin efektif dan efisien. Artinya efektif apa? Tidak terlalu banyak pengeluaran yang kita lakukan, tetapi selalu mampu mencukupi kebutuhan besaran pasar. Nah ini yang disebut ekonomi produksi yang kemudian lancar. Kenapa? Karena biaya tidak terlalu banyak keluar, tetapi pendapatan jelas. Kemudian yang kedua adalah mempengaruhi pembelian. Pembelian apa? Yang jelas karena kita bicara persediaan bahan baku, ya pembelian bahan bakunya. Mempengaruhi di aspek apa ini? Yang pertama ya dari aspek jumlah. Berapa jumlah bahan baku yang akan kita stok? Kemudian juga dari aspek penggunaannya. Bagaimana perputaran penggunaan bahan bakunya nanti? Kemudian di aspek penggudangannya misalkan. Kalau bicara gudang berarti di situ kan ada hal yang mungkin kita harus perhitungkan untuk menyimpan. Jangan dikira yang namanya nyimpan itu nggak ada biaya ya. Pasti ada gitu ya. Pasti ada. Apalagi kalau nyimpannya dalam jangka waktu yang lama atau mungkin di tempat yang kita sewa, di mana mungkin jauh dari tempat kita memproduksi. Kita katakanlah memproduksi di Ponorogo, terus kemudian gudangnya itu ada di Surabaya sana. Karena barangnya didatangkan dari luar pulau yang lewat pelabuhan Tanjung Perak misalnya. Nah, oleh karena itulah nanti justru di situ harus kita perhitungkan supaya tidak sampai kurang atau mungkin over atau kelebihan tadi. Nah sehingga kita tahu kapan saatnya nanti kita harus membeli kembali persediaan itu. Apakah benar-benar nunggu kalau produknya itu sudah habis, ya, bahan bakunya sudah habis atau tersisa? Kalau tersisa, saat kita beli itu kalau tersisa berapa? Kan harus ada hitungannya. Nggak mungkin kok kira-kira gitu kan. Kalau kira-kira kan potensinya nanti juga bisa terlalu besar atau terlalu kecil. Nggak efektif lagi. Nah, di sini nanti. Oleh karena itu kita harus pelajari. Dan yang jelas ketika persediaan itu bisa terus kita kendalikan, maka kita bisa support produksi itu dengan tenang. Gitu. Ada permintaan tambahan berapapun kita mampu penuhi. Ya, tanpa khawatir kehabisan persediaan. Atau walaupun walaupun nanti pesanannya itu turun, ya nggak apa-apa. Kita memenuhi persediaan pasar. Sehingga tetap produksi itu berjalan. Sehingga proses itu nggak mungkin berhenti. Kan nggak lucu yang namanya karyawannya libur karena kehabisan persediaan. Nah, itu. Nah, inilah kenapa kita harus berpikir supaya persediaan kita itu selalu berada pada jumlah yang optimal. Nah, oleh karena itulah sekarang kita coba berhitung. Kita berhitung ya. Terkait dengan biaya. Kita orang akuntansi. Akuntansi itu ya selalu membandingkan antara biaya dan hasil. Nah, apa aja biaya yang kira-kira muncul nanti di dalam sebuah persediaan. Ini memang sengaja tidak saya munculkan semua. Kita hanya belajar pada biaya-biaya yang ya yang rutin lah atau paling mungkin lah terjadi. Contohnya apa? Tadi saya katakan, kalau misalkan kita itu punya gudang, kita nyimpan persediaan itu di situ nunggu sampai waktunya untuk diproses. Berarti pasti di situ ada biaya penyimpanan. Ya. Apa ada nanti biayanya, isinya apa aja nanti kita bahas. Yang jelas ada biaya untuk menyimpan barang itu. Kemudian kayak tadi saya katakan, gudangnya ada di Surabaya, produksinya ada di Ponorogo. Sebelum kita memproduksi kan kita harus ngambil dulu. Artinya ada pemindahan barang dari gudang ke tempat produksi. Ya kalau jaraknya dekat cuman beberapa meter mungkin tidak terlalu berbiaya mahal ya. Tapi kalau jaraknya Surabaya, nah tentunya di situ nanti ada biaya transport dan lain sebagainya yang dipakai untuk memindah
bahan baku. Dan yang ketiga, ya ini yang paling utama, yaitu pengembalian modal yang tertanam dalam persediaan itu. Loh, bagaimana itu? Oke, sekarang kita kembali ke penjelasan saya yang awal terkait dengan perubahan kas menjadi persediaan tadi. Ketika kita membeli persediaan, kan bisa pakai uang atau mungkin utang. Ya, mungkin aja utang. Kalau pakai uang, berarti kita ngelibatin kas di sisi aktiva lancar. Tapi kalau utang, berarti kita ngelibatin utang di posisi pasifah. Masalahnya adalah semuanya itu nanti kan harus kita pikirkan kapan bisa kembali. Kalau berbentuk kas, ya harus kita kembalikan lagi setelah mendapat pendapatan untuk kita masukkan ke kas. Ya, bisa ingat ya, ketika di siklus akuntansi, pendapatan dikurangi biaya, ketemu laba bersih. Laba bersih katakanlah nanti harus dibagi sebagian untuk dividen, sebagian untuk laba ditahan. Nah, laba ditahan nanti akan digunakan untuk menambah modal awal. Sehingga modal awal itu adalah, modal akhirnya adalah modal awal ditambah dengan sejumlah laba yang ditahan menjadi modal akhir. Modal akhir masuk di posisi pasifah, bagian di modal. Ya kan? Otomatis ketika modalnya bertambah, di pasifah bertambah, berarti aktiva kan harus bertambah. Bertambah dari mana? Yang berasal dari laba ditahan tadi. Ya kemudian bertambah pada posisi kas. Karena alokasi laba ditahan berbentuk uang. Nah, kalau uang itu dipakai untuk persediaan, berarti kan sama dengan kalau kas berarti yang modalnya berkurang, atau kalau pakai utang berarti utangnya bertambah. Nah, otomatis kan terjadi pergeseran. Kalau terjadi pergeseran, ada pengurangan atau penambahan, berarti kan harus dikembalikan supaya balance lagi. Berarti kan memang harus mampu menghasilkan pendapatan baru dari sejumlah persediaan yang kita beli tadi. Nah, dari situlah akhirnya berputar. Sehingga ketika kita gunakan untuk persediaan, ya memang pada gilirannya nanti harus kembali lagi menambah modal yang pertama. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus kita pahami di awal. Karena ketika kita berpikir persediaan itu tidak seperti kuli, ya, kuli pekerja. Kuli hanya berpikir jumlah paling. Jumlahnya aja berapa? Oh, sekian. Posisi di mana? Bentuknya seperti itu. Bawahnya gimana? Cara ngusungnya gimana? Nah, cuman begitu aja. Cuman kita di akuntan tidak begitu. Ya, itu biarlah, itu tugasnya kuli. Ya. Tapi kita di akuntan ya harus berpikir tentang berapa nanti persediaan yang harus saya siapkan, berapa lama nanti persediaan itu nanti bisa datang ke kita kalau kita pesan, dan kapan saatnya kita melakukan pemesanan persediaan baru. Selain itu, nanti kita juga mengevaluasi untuk membuat prediksi atas biaya-biaya yang mungkin timbul karena persediaan itu. Nah, inilah beberapa hal yang memang harus kita pikirkan. Nah, untuk melakukan ini semua, maka nanti kita harus menggunakan metode yang tepat. Sekali lagi, metode ini berbasis asumsi. Sama dengan ketika kita menghitung modal kerja kemarin. Sejumlah angka yang kita temukan dari hasil perhitungan analisis modal kerja itu bukan angka pasti, tapi angka proyeksi atau prediksi. Di mana itu muncul karena kita membuat evaluasi. Tidak ada evaluasi yang pasti terjadi. Yang ada adalah evaluasi yang didasari oleh asumsi. Sehingga hati-hati dalam menetapkan konsumsi. Hati-hati dalam menetapkan asumsi dan tolong asumsi itu dikawal terus. Kenapa? Ya karena asumsi itu bisa berubah, bisa bergeser. Ketika asumsi itu berubah atau bergeser atau tidak terpenuhi seperti yang kita gunakan dalam analisis, berarti apa yang kita hitung di dalam analisis tadi tidak valid.
tidak bisa dipakai. Kenapa kok tidak bisa dipakai? Ya karena asumsinya berubah. Nah, oleh karena itu jangan terlalu yakin pada hasil hitung analisis, evaluasi. Semua yang ada di MK itu sifatnya adalah asumsi. Sehingga yang perlu benar-benar diperhatikan adalah asumsi yang digunakan. Lebih baik kita menghitung ulang kalau asumsinya banyak yang berubah. Nah, seperti itu. Tapi kalau caranya sama, ya cara tetap, alatnya tetap. Makanya yang saya ajarkan ke kalian kan, saya tekankan pada alatnya. Perkoronatif data itu pasti akan berubah-ubah mengikuti kondisi. Nah, disinilah yang harus kita pahami ya. Sebab kalau ini nggak paham nanti, ya kalau dalam apa namanya pelajaran saja mungkin nggak kerasa ya, datanya sudah tersaji semua dan apapun asumsinya itu tidak terlalu penting karena kita hanya belajar untuk membuat analisis. Yang jadi masalah kan nanti ketika kalian sudah selesai belajarnya dipakai dalam kondisi real, ya, maka disinilah kita harus berhadapan dengan data real juga. Nah, data real inilah nanti yang harus benar-benar kita temukan. Sebab tujuan utama kita membuat analisis-analisis dalam manajemen keuangan ini adalah untuk planning, untuk perencanaan. Nah, sudah saya jelaskan beda dengan akuntansi. Kalau akuntansi kan memang hanya sebatas laporan. Laporan itu kemudian dipakai untuk membuat perencanaan di periode berikutnya. Sehingga asumsinya adalah laporan itu benar. Nah, inilah yang nanti akan kita lakukan dalam sebuah pengelolaan persediaan. Oke, sekarang kita kembali ke masalah biaya. Yang berhubungan dengan persediaan, paling tidak itu nanti ada 4 jenis biaya. Oke, nanti kita lihat di belakang. Yang jelas, dari keempat itu tadi akan dikelompokkan jadi 2, yaitu terkait dengan penyimpanan persediaan itu. Dan yang kedua adalah ketika kita harus membeli kembali pengadaan dari persediaan baru. Nah, ada 2 itu. Sedangkan yang satu itu nanti adalah ketika kita menjaga supaya tidak sampai terjadi kekurangan persediaan. Ya. Oleh karena itu, secara konvensional kita pasti berpikir tentang cadangan. Nah, persediaan juga wajib diberi cadangan. Karena sehebat apapun kita memproyeksikan jumlah, karena dasarnya adalah asumsi, pasti ada selisih. Pasti ada selisih. Nah, menjaga supaya selisih itu tidak mempengaruhi proses produksi, maka kita siapkan yang namanya cadangan. Nah, disinilah nanti kita akan coba mulai berhitung juga berapa cadangan yang harus kita siapkan. Oke, sekarang kita coba lihat satu persatu. Kita mulai dari ketika bahan baku itu datang, yaitu harus disimpan dulu di gudang. Maka nanti di situ ada yang namanya biaya penyimpanan, carrying cost. Kalau kita bicara biaya, kadangkala otak kita berpikir tentang sesuatu yang tinggal dilaporkan, tinggal dicatat, ada buktinya. Ya. Biayanya kan sudah jelas, sudah tinggal dicatat aja, dimasukkan ke dalam laba rugi. Oke, kita kembali lagi. Yang kita pahami saat ini adalah mata kuliah manajemen keuangan, bukan mata kuliah akuntansi. Ya, saya lagi begitu ya. Bukan mata kuliah akuntansi. Kalau mata kuliah akuntansi, kita bicara data adalah data historis. Oleh karena itu, akuntansi pasti posisinya setelah semua kejadian itu terjadi. Ada buktinya. Tinggal kita buat rekapitulasi dari bukti,
kita catat, kita buat laporannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Maka jadilah laporan keuangan. Ya kan? Nah, biaya yang memang kita laporkan adalah biaya yang sudah terjadi. Datanya ada, sehingga bisa kita gunakan untuk menyusun laporan laba. Oke, itu di akuntansi. Nah, sekarang kita di manajemen keuangan. Namanya juga pengelolaan. Pengelolaan itu harus dimulai dari awal, dari sebelum semuanya terjadi. Di mana pengelolaan itu harus kita manage. Ya, kita manage. Prinsip dasar manage atau pengelolaan keuangan atau pengelolaan apapun ya, yang sifatnya adalah kita manage, adalah planning, organizing, evaluating, and controlling. Jadi dimulai dari planning, perencanaan. Nah, biaya penyimpanan yang kita permasalahkan di sini bukan biaya penyimpanan yang sudah kita keluarkan, tetapi rencana biaya penyimpanan yang harus kita adakan. Harus kita siapkan anggarannya. Sehingga lebih banyak di dalam manajemen persediaan itu adalah berfungsi untuk menyusun anggaran yang nanti akan kita siapkan untuk realisasinya. Oke, jadi begitu ya pengertiannya. Tolong jangan hanya berada pada satu sisi ketika kita memahami. Kita geser-geser, karena mata kuliah kita itu ada beberapa yang memang memandang akuntansi itu atau memandang keuangan itu tidak hanya dari satu sisi. Oke, sekarang kita di manajemen keuangan, memandang keuangan pada saat semuanya belum terjadi. Maka, untuk bisa memperkirakan berapa besarnya biaya penyimpanan yang harus kita anggarkan, maka kita menggunakan metode rumus total carrying cost strategi. Di mana sisi sama dengan C dikali P dikali A. Ya. C adalah biaya penyimpanan per unitnya. Sedangkan P adalah price, yaitu harga beli per unit barang bahan bakunya itu. Sedangkan A adalah persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata secara manual hanya dibagi antara kuantitas pesanan yang kita lakukan dengan 2. Dibagi 2, di rata-rata aja. U dibagi 2. Kuantitas pesanan secara sederhana diperoleh dengan cara membagi antara S, yaitu penjualan tahunan, dibagi dengan N, yaitu frekuensi pesanan atau jumlah atau berapa kali kita melakukan pemesanan. S bagi N sama dengan Q. Nanti di situ kita akan rumuskan lagi menjadi formula baru yang lebih bagus, yang kita sebut dengan nama Economic Order Quantity atau EOQ. Ya, tapi nanti dulu ya. Di sementara kita pahami dulu untuk carrying cost seperti itu. Di sisi sama dengan C dikali P dikali E, di mana E adalah Q dibagi 2 dan Q adalah S bagi N. Jadi tergantung datanya yang ada mana gitu ya. Ya kalau A langsung ada ya langsung dikalikan gitu ya. Tapi kalau A-nya nggak ada ya dicari dengan cara seperti itu. Nah, sekarang yang masuk kategori carrying cost itu apa ya sih? Ya umumnya itu ya, sewa gudang, kemudian biaya pemeliharaan barang di dalam gudang. Namanya barang itu kan tidak semuanya diem tok ya, dibiarin gitu. Kan ada juga yang perlu dirawat supaya tidak rusak sebelum dipakai. Berarti ada pemeliharaan di situ. Nah, berarti kan ada cost juga. Oke, kemudian tadi biaya modal yang tertanam dalam persediaan. Mungkin ada pajak, ada asuransi. Nah, atau yang lain lah. Intinya yang namanya carrying cost adalah semua biaya yang keluar di gudang itu dalam rangka untuk menyimpan bahan baku. Oke, intinya itu. Enggak hanya itu tok, banyak. Tapi contoh aja ya. Ya, konsepnya tadi, semua biaya yang keluar dalam rangka kita menyimpan bahan baku.
itu masuk ke dalam carrying cost. Oke, cara ngitungnya seperti tadi. Oke, kemudian yang kedua, setelah carrying cost kita bisa prediksikan, sekarang kita coba memprediksikan tentang ordering cost atau biaya pesan. Di awal, tadi saya sampaikan bahwa persediaan itu kan berputar. Makanya ada inventory turnover. Artinya kita beli, dipakai, habis, beli lagi, dipakai, habis. Nah, begitu terus. Nah, sebelum persediaan itu habis, tentunya kita kan sudah harus mempersiapkan pemesanannya lagi untuk pengadaan persediaan yang baru. Nah, inilah nanti yang kita sebut dengan nama order. Nah, proses order itu nanti ada beberapa biaya yang berpotensi keluar. Ya, sehingga nanti kita bisa menganggarkan berapa kalau begitu total dari biaya pemesanannya, total ordering cost, POC. Maka kita bisa menganggarkan dengan cara menghitung dengan rumus seperti itu. POC sama dengan F. F adalah jumlah biaya tetap yang terjadi dalam proses itu tadi, dikali dengan S dibagi Q. Ya, S dibagi Q dengan posisi yang sama dengan di carrying cost tadi ya. Di mana S adalah jumlah penjualan tahunnya atau jumlah penjualan per tahun, dan Q adalah kuantitas pesanannya. Nanti kita coba bahas case-nya setelah semua saya sampaikan ya, nanti kita bahas bareng di belakang. Nah, jika kita pahami dulu, rumusnya adalah seperti itu. Saya tidak mau rumus ini dihafalkan. Sekali lagi, jangan menghafal rumus. Tapi saya mau rumus itu dipahami. Cara memahaminya gimana? Yaitu tahu apa sih sebenarnya fungsi dari rumus ini. Fungsinya dulu kita harus tahu. Terus kemudian apa aja elemen-elemen yang ada di dalam rumus ini. Nah, elemen itu tidak sekedar kita bisa menyebut, tetapi juga tahu bahwa data seperti pada elemen hitungnya itu kita carinya di mana. Ya, jangan sampai kita bisa menyebut tetapi kita nggak ngerti ngambil datanya dari mana. Ya percuma. Nah, karena kita tidak hanya berpikir untuk latihan saat belajar. Ya kalau belajar sih semuanya tersedia ya, tinggal kita pakai. Cuman dalam konteks realnya nanti kan kita harus mencari sendiri. Nah, gimana kita bisa mencari sendiri kalau kita tidak tahu itu sebenarnya apa, dan berada di mana posisinya. Nah, makanya saya minta untuk memahami itu dalam rangka itu. Oke, sekarang apa sih sebenarnya masuk kategori ordering cost? Ya, sekali lagi ini hanya contoh ya. Nah, masih ada yang lain yang tidak muncul di situ. Sama misalkan adalah biaya yang terjadi selama proses pemesanan. Ya, apapun itu selama ada hubungannya dengan proses pesan barang, maka masuk kategori ordering cost. Oleh karena itu, nggak mungkin kita bisa memprediksi tanpa kita melihat apa yang sudah terjadi sebelumnya. Data kejadian sebelumnya sangat penting. Karena dari situlah nanti kita bisa tahu apa yang akan dilakukan berikutnya. Ya. Oke, kalau untuk latihan ya memang terbatas datanya. Tapi kalau dalam kondisi real ya harus digali seluas-luasnya. Kenapa harus banyak? Ya supaya asumsinya komplit gitu ya. Kadang asumsi komplit aja ketika asumsi nanti geser ya hasilnya berubah kok. Apalagi kalau asumsinya kasar. Terlalu kasar asumsi, ya hasil hitungnya juga terlalu jauh dari kata valid. Yang kedua adalah biaya pengiriman permintaan. Biaya pengiriman gitu ya. Jadi dalam proses kita membeli bahan baku itu pasti nanti ada pengiriman. Ya, kita sering kenal dengan ongkir, ongkos kirim.
Kemudian yang ketiga adalah biaya penerimaan barang. Kalau barang itu cuma satu, mungkin nggak ada biaya untuk menerima barangnya. Gitu ya. Kita beli di toko hijau itu, kemudian barang nyampe, ya sudah kita terima, kita buka, selesai, nggak ada biaya apa. Itu kan cuma satu barangnya. Tapi karena yang kita bahas di sini tadi adalah bahan baku, apalagi kalau perusahaannya itu perusahaan yang sudah besar, ya butuh jumlah bahan baku yang banyak. Apalagi kalau bahan bakunya itu kan bervariasi bentuk, jumlah, dan modelnya. Ya kira-kira kan harus kita cek. Karena apa? Karena berarti bahan baku itu punya spesifikasi. Waktu order kemarin, yang dibeli itu spesifikasinya apa? Kemudian waktu datang, itu yang dikirim dalam bentuk spesifikasi seperti apa? Kan harus kita cocokkan. Ya kalau jumlahnya sangat banyak, ya kita ambil sampel. Tapi kalau misalkan jumlahnya bisa dihitung, ya kita cocokkan satu persatu. Nah, inilah yang disebut dengan nama penerimaan. Nah, kemudian ada juga upah misalnya untuk tenaga kasar. Ya, tenaga kasar ngapain fungsinya? Ya angkat-angkat yang biasa kan ya, mindahin dari truk ke dalam gudang atau mindahin dari satu tempat ke tempat lain. Nah, berarti kan memang ada biayanya. Kita harus menghitung apa satuan pengali dari biaya itu. Apakah unit yang diangkut atau jumlah item penempatannya atau jumlah orang-orang yang bekerja. Nah, itu melihat situasi yang dulu pernah dilakukan. Tapi yang jelas penempatan itu pasti butuh waktu sendiri. Kenapa nggak digabung dengan penerimaan? Fokusnya beda. Kalau penerimaan lebih fokus kepada spesifikasi barang, kalau penempatan itu lebih fokus pada posisi. Di mana posisi itu nanti harus mengikuti mekanisme atau metode pencatatan persediaan yang kita lakukan. Karena ketika barang itu sudah masuk di gudang, pasti kita punya catatan. Berapa jumlah unitnya, di mana menempatkannya, dan bagaimana nanti pola alur keluar masuk. Maka kita mengenal kalau di akuntansi itu kan ada 3 metode pencatatan persediaan. Dan di sini fungsinya LIFO, FIFO. LIFO dan FIFO jelas itu beda. Beda dalam hal apa? Terutama dalam penempatan barang. Kalau kita tahu bahwa LIFO, last in, first out, berarti kan kita memposisikan barang itu mulai dari ujung paling belakang gudang. Supaya apa? Supaya yang masuk paling akhir nanti bisa keluar duluan. Karena yang masuk paling akhir nanti posisinya paling depan. Karena metodenya adalah LIFO. Tapi beda juga nanti kalau metodenya first in, first out. Nah, di mana yang diterima pertama kali, yaitu yang harus keluar duluan. Bagaimana layout gudang itu bisa mendukung dari pola metode pencatatan persediaannya atau sebaliknya. Nah, berarti kan ketika menempatkan itu aja, ya nggak kita biarkan, pokoknya jupuan kayak dari truk, terus lebok-lebok. Nah, kan nggak bisa. Kita harus atur itu dalam bentuk pola penempatan barang. Nah, supaya metode pencatatan persediaannya itu berjalan benar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang pembayaran ke supplier. Pembayarannya pakai apa? Transfer. Oke. Transfer ada ongkos transfernya enggak? Ada biaya enggak dalam melaksanakan transfer? Misalkan antar bank. Ada casnya. Terus kemudian menggunakan media apa transfernya? Uang disetor atau pakai biro M-banking misalnya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi juga. Nah, kita tahu dari mana bahwa nanti polanya menggunakan ini itu tadi. Nah, oleh karena itulah kita harus mendekat untuk memahami asumsi yang pernah digunakan sebelum. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita tidak mungkin bisa merencanakan sesuatu tanpa kita tahu informasi yang valid dan detail. Oleh karena itu, akan lebih baik kalau kita berada pada posisi bisa berkomunikasi langsung dengan pihak yang melakukan itu. Nah, sekarang ketika TCC sudah kita ketahui cara hitungnya,
TOC, total ordering cost juga sudah kita ketahui, maka TCC ditambah dengan TOC itu menjadi total inventory cost atau TIC. Ya, nanti ditambah lagi yang namanya cadangan gitu ya. Oke, nanti aja. Yang penting itu dulu. Total carrying cost seperti rumus yang di depan tadi ditambah dengan total ordering cost seperti yang baru kita bahas. Maka rumusnya menjadi seperti itu. Oke ya. Baik, sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya. Sebelum kita lanjut ke metode perhitungan jumlah persediaan optimal yang bisa kita beli. Oke, baik. Kita lanjut aja. Mungkin kalau ada pertanyaan disimpan dulu untuk kita bahas nanti di akhir pembahasan. Di awal tadi juga sudah saya sampaikan bahwa supaya kita tidak sampai kehabisan yang namanya persediaan di tengah proses produksi berjalan, maka kita harus tahu ukuran dari jumlah persediaan yang paling optimal untuk kita adakan itu berapa. Optimal itu artinya tidak kebanyakan dan tidak kekurangan. Maka nanti kita menggunakan satu metode yang namanya Economic Ordering Quantity atau disingkat EOQ. EOQ itu sama dengan Q tadi. Jadi nanti kalau kita bisa menghitung EOQ, maka posisi Q di dalam rumus di carrying cost tadi kita ganti dengan EOQ. Jadi tidak lagi S dibagi N, tapi langsung EOQ aja. Nah, di mana dalam pengertian awalnya EOQ merupakan sebuah kuantitas persediaan yang tidak menyebabkan biayanya itu over. Ya, berarti pada sebuah titik terendah di mana rendah dalam posisi cukup, gitu ya. Sehingga biaya persediaannya nanti bisa kita hemat. Sebab kalau kita tidak bisa menghitung dari sisi ini, dan kita hanya membeli sesuai dengan apa yang dirasa butuh, gitu ya, maka nanti jumlah perubahan kas menjadi persediaannya akan besar. Repotnya tadi bahwa persediaan itu nanti harus kembali lagi menjadi kas. Kalau jumlah kas yang keluar lebih banyak dari persediaan yang kembali menjadi kas, kan modal kerjanya menipis. Seperti itu. Rumusnya adalah seperti ini. Ya, untuk EOQ. Ya, jadi sekarang kita harus belajar fungsi baru di dalam sebuah rumus yang bisa kita masukkan ke dalam kalkulator, yaitu fungsi akar. Karena EOQ menggunakan akar. 2 kali F kali S dibagi dengan C kali P. Ya. 2 adalah konstanta, F adalah biaya tetap, S adalah penjualan per tahunnya, C adalah biaya simpan, P adalah harga per unit barang yang dibeli. Nah, ini metode, model. Kalau kita mampu menghitung EOQ, berarti sejumlah unit barang dari EOQ-nya itu nanti, EOQ satuannya unit ya, itulah jumlah yang paling optimal untuk kita beli dalam satu pengadaan. Nah, oleh karena itu, maka kita harus menetapkan asumsi sekali lagi. Asumsi. Dari sinilah kekuatan dari analisis. Kekuatan analisis itu bukan dari benar salahnya ngitung. Kalau benar salah itu nggak dipikir ya. Artinya kalau berani membuat analisis pasti merasa benar dalam cara ngitungnya. Tetapi yang susah untuk diprediksi adalah asumsi. Karena asumsi itu bisa berubah karena banyak faktor yang mempengaruhi perubahan asumsi. Untuk model Yogi, maka asumsinya adalah seperti ini. Ini asumsi paling utama. Kalau di antara 4 asumsi model Yogi ini nanti ada yang berubah, satu aja berubah, maka harus segera dibatalkan hasil hitungnya karena sudah tidak valid.
Mending kita hitung ulang dengan perubahan asumsi yang baru. Yang pertama, jumlah kebutuhan bahan mentah sudah bisa kita ketahui secara pasti. Artinya apa? Pemakaian harian dari persediaan itu sudah kita ketahui. Nah, sehingga penggunaan dari bahan baku selama 1 tahun itu juga sudah harus kita kuasai datanya. Nah, itu asumsi yang pertama. Sehingga ketika misalkan nanti perubahan terkait dengan penggunaan harian, ya berarti ada perubahan juga pada jumlah EOQ yang kita hitung gitu ya. Jangan sampai kita tahu bahwa harian itu berubah kuantitasnya, kok tetap kita order dengan dasar EOQ tanpa perubahan. Ya pasti kurang. Sehingga nanti orang ketika beli kemudian kita yakin benar tapi ternyata kurang kan disalahkan. Tapi ya yang ngitung dia. Nah, nggak usah susah. Apa yang salah? Yang salah pasti ada di asumsi. Nah, itu aja yang perlu kita pegang hati-hati. Yang kedua adalah penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan secara kontinu. Konstan ya. Jadi nanti kalau terjadi fluktuasi dalam penggunaan, ya berarti hasil hitungnya juga gugur. Nggak boleh dilanjut. Ya, konstan itu ya kita buat ring. Ring konstan itu kalau fluktuasinya antara berapa sampai berapa. Karena nggak mungkin kalau tidak di ring. Ya pokoknya sedina nggak 10 ya kok. Ya, 10 itu kan ya angka pasti gitu ya. Kalau 11, apakah berarti sudah tidak konstan? Ya, jadi ketika menetapkan konstan itu dalam ring yang wajar. Ring wajar artinya sesuai dengan rata-rata penggunaan dalam 1 minggu. Nah, untuk harian itu yang terdekat adalah mingguan. 1 minggu rata-rata penggunaannya berapa? Mungkin Senin 11, kemudian Selasa 13, kemudian Rabu 12, kemudian Kamis 10, kemudian Jumat 11. Berarti kan ringnya antara 10 sampai dengan 13. Nah, sehingga itu dianggap masih konstan. Kemudian yang ketiga adalah asumsi kita order tadi tidak ada kendala. Artinya kalau si jasa delivery service-nya itu mengatakan 6 hari nyampe, ya berarti kita ngitung asumsinya 6 hari kita sudah dapat persediaan baru. Ya, tidak sampai kelewat, tidak sampai tembus. Nah, persis diterima saat persediaan sama dengan 0. Artinya kita harus memperhitungkan selama waktu tunggu barang dikirim dari supplier tadi, berapa jumlah yang harus kita cadangkan. Nah, supaya apa? Supaya dalam waktu tunggu itu masih bisa kerja. Nah, sehingga ketika waktu tunggunya kita taruh 6 hari, dan kita hanya menghitung kecukupan bahan baku itu hanya untuk 6 hari aja, berarti pada hari ke-6 bahan baku itu habis. Tapi pada hari ke-6 itu juga bahan baku yang baru datang. Nah, begitu. Tapi kalau nggak mau spekulasi, ya kita buat yang namanya cadangan. Ya, cadangan itu istilahnya di persediaan adalah safety stock. Persediaan yang untuk pengamanan. Ya kan? Nah, itu. Sehingga kalau misalkan terjadi gesernya waktu kirim dari 6 hari menjadi 8 hari misalnya, yang 2 hari itu masih bisa jalan dengan menggunakan safety stock. Asumsi yang keempat, harga dari bahan yang dibeli itu sama dari pembelian sebelumnya. Nah, jadi kalau harganya naik, nggak bisa ya, harus diubah lagi. Nah, ini adalah asumsi yang harus kita pahami. Oke, nanti ngitungnya, belakangan aja. Sekarang kita lanjut ke materi setelah kita menggunakan bahan baku. Kan berapa jumlah yang harus kita beli. Oke, udah nyampe. Gitu, digunakan. Nah, kan dipakai. Kalau dipakai berarti kan berkurang. Kalau berkurang berarti kan ada satu titik di mana kita harus beli lagi.
namanya reorder point, pemesanan ulang. Nah, titik pemesanan ulang itu tadi, pada saat persediaan di gudang itu masih berapa? Nah, ini yang harus kita hitung ya. Jangan sampai kita pesan setelah benar-benar persediaan itu habis. Ya pikirkanlah tadi misalkan waktu untuk pemesanan aja berapa lama. Gitu. Terus kemudian nanti pesanan dikirim. Dikirim aja berapa lama. Nyampe di gudang, disimpan. Mandek lagi di gudang berapa lama. Nah, selama waktu di mana kita belum menerima persediaan baru, ada mungkin kita libur. Ya kan harus tetap jalan. Nah, sekarang waktu itu berapa lama dan berapa kebutuhan yang harus kita siapkan untuk menunggu sampai barang yang kita pesan tadi datang. Maka sejumlah barang yang kita nanti akan gunakan selama kita menunggu barangnya itu datang, itu disebut dengan nama safety stock. Nah, sehingga jumlah safety stock inilah yang nanti digunakan sebagai dasar untuk menjadi titik pemesanan ulang. Ya, kita pesan pada saat jumlah barang masih sekian unit. Nah, itu tadi. Nah, sehingga rumusnya adalah seperti itu. Kita hanya berasumsi dari waktu tunggu. Jadi, waktu tunggu dikali dengan jumlah atau tingkat penggunaan. Oke, jadi rumusnya seperti itu. Nanti kita coba lihat. Nah, sedangkan safety stock sendiri, ya memang harus kita hitung, kita adakan. Ya. Cuman safety stock itu sebenarnya lebih pas kalau kita menghitungnya bukan dengan rumus, ya tidak, tetapi berdasarkan dari perkiraan. Di mana perkiraannya itu lebih banyak dipengaruhi oleh jumlah safety stock pada periode sebelumnya. Nah, sehingga ada beberapa hal yang nanti ya seringkali dipakai untuk menentukan besarnya safety stock. Atau pengalaman. Ya kemarin berapa? Ya udah samain aja, prosesnya juga sama. Kedua, dugaan. Ada enggak ini nanti? Ada penambahan jumlah yang mendadak enggak? Wadah menghadapi lebaran misalkan nanti kebutuhannya bertambah, oke. Berarti nanti tambahin ya. Nah, juga. Kemudian yang ketiga biaya. Biaya yang memang kita anggarkan untuk mengadakan safety stock berapa? Ya, sejumlah biaya itu belikan semua. Ya. Nah, oke. Kemudian yang keempat adalah potensi terjadinya keterlambatan. Ya, barang itu kan mungkin dikirim dari jarak yang sangat jauh. Ya, saat tepat-tepatnya kita memprediksi itu ketika waktu dan jarak yang panjang itu seringkali berpotensi menyebabkan mundur. Nah, sehingga ketika mundur itu ya harus kita tetap perhitungkan mundur sampai berapa lama. Sehingga selama waktu mundur itu masih ada persediaan yang bisa digunakan untuk produksi. Oke, 4 hal ini aja deh ya yang kita bahas dalam rangka untuk menghitung yang namanya total biaya persediaan. Ya. Karena sudah kita coba cek dari awal kita merencanakan biaya untuk penyimpanan dan biaya untuk pemesanannya. Kemudian kita rencanakan juga untuk berapa jumlah yang paling optimal. Dan kita rencanakan juga kapan waktunya nanti kita harus melakukan pembelian kembali. Oke, sekarang kita coba lihat case. Ya. Case-nya tidak soal cerita, tapi berupa data ya. Oke, langsung aja berupa data. Datanya seperti itu. Perusahaan A melakukan penjualan 2,6 juta kilogram terigu dalam 1 tahun. 2,6 juta kilogram terigu. Hati-hati dengan satuan ya. Saya bisa aja situ menyebut kuintal, saya juga bisa menyebut ton. Ya, bisa. Tetapi
yang digunakan untuk dasar perhitungan nanti adalah apa namanya satuan hitung unit harus disamakan. Coba lihat di bawah. Di bawah satuan hitungnya adalah kilogram. Seandainya ini tadi saya gunakan ton, bukan kilogram, ya tetap harus dikilogramkan. Karena yang lain kilogram. Dan kenapa nggak ditonkan aja yang lain? Karena jumlahnya kecil. Nggak mungkin akan ditonkan. Ya, jadi lebih baik kita kilogramkan aja, kita turunkan dari ton ke kilogram. Nah, oleh karena itu supaya mudah ya ini langsung tak buat kilogram aja. 2,6 juta kilogram terigu. Biaya pemesanannya itu $5.000. Biaya pesan. Biaya simpannya itu 2%. Nah, 2% dari harga beli. Atau P. Harga belinya adalah $5 per kilo. Itu data yang pertama. Data yang kedua, persediaan pengaman atau safety stock yang tadi ditentukan 50.000 kilo. Dimana waktu kirim, waktu kita order dan sampai barang persediaannya itu selama 2 minggu. Dengan ketentuan setiap order kita melakukan dengan silipatan 2.000 kilo. Oke, dari data ini, ya kita harus menghitung. Yang pertama adalah kita hitung dulu besarnya dari economic ordering quantity. Kalau datanya seperti ini tadi, berarti dalam setiap kali kita melakukan pengadaan persediaan, itu butuh berapa unit. Nah, begitu ya. Nah, berapa unit tadi, ya kita hitung pakai EOQ. Nah, asumsinya di mana? Ya ini tadi, yang ada di data ini jadi asumsi semua. Ya, ini anggapnya tetap ya, nggak berubah. Biaya pesan, nah hari ini 5.000 Pak, besok 5.200, besok 4.500, ya ciloko lah ngono. Nggak boleh, ya kita rata-rata aja, supaya dianggap konstan. Yang lain juga begitu. Kalau sifatnya itu fluktuatif dalam data real, ya kita rata-rata. Ambil ring selama waktu kita melakukan penyimpanan, sampai barangnya itu habis. Berapa lama? Katakanlah 1 bulan. Sudah, kasih ring 1 bulan. Nanti itu dipakai untuk data hitung EOQ ini. Ini. Kita kembali ke rumus, EOQ-nya adalah akar dari 2 kali F kali S dibagi C kali P. Akar itu belakangan ya. Jadi hitung aja yang ada di dalam ini. 2 kali F kali S berapa, ketemunya dibagi C kali P, ketemu berapa, hasilnya baru di akar. Caranya begitu. Nah ini sederhana aja. Nanti tolong dihitung sendiri ya. Ini hanya untuk mempercepat aja. 2 kali F 5.000 S ya tetap selama 1 tahun tadi 2,6 juta tadi dibagi dengan C, C-nya kan 2%, jadi 0,02 kali P, 0,02 kali biaya pembelian $5, dari 0,02 kali 5. Yang dikurang dihitung duluan, kemudian dibagi, hasilnya diakar. Seolah ketemunya sekian. Koma tapi dibulatkan. 509.902 ribu. Dan supaya mudah dibulatkan menjadi 510.000 kilo. Itu ketemu EOQ. Nah, setelah EOQ-nya itu ketemu, maka ada penjelasan. Ya, ini memang sengaja tidak saya tulis. Karena penjelasan saya tidak mau dihafal. Tidak ditulis, ya dihafalnya ditulis koyo kui kan susah. Itu enggak ya. Kalau rumus ya, rumus pasti harus begini. Boleh berubah. Tapi kalau penjelasan itu silakan. Karena penjelasan itu mewakili pemahaman. Ya. Sehingga kalau kita jelaskan di sini adalah jumlah persediaan atau jumlah pembelian persediaan yang paling optimal dalam satu periode itu sebanyak 510.000 kilo. Itu aja, sederhana aja. Nah, setelah EOQ sudah kita hitung, kita ngitung reorder point atau pemesanan ulang tadi. Kapan saatnya kita pesan persediaan baru? Oke, caranya begini. Pertama, kita hitung dulu penggunaan per minggunya. Loh, kenapa kok per minggu?
Oke, kita lihat di sini. Waktu pengiriman itu selama 2 minggu. Itulah kenapa kita menghitung mingguan. Kalau misalkan ini 2 hari, berarti kita menghitung harian. Kalau ini 2 bulan, ya berarti kita hitung bulanan. Oke ya. Karena ada yang mingguan, ada yang bulanan. Ya kita kelompokkan dalam jenis persediaan yang beda-beda. Nggak boleh digabung. Gitu. Beda. Nah ini ya. Kenapa kok mingguan? Itu. 1 tahun, asumsinya ada 52 minggu. Oleh karena itu, penggunaan per minggunya berapa? Ya udah, kalau setahun 2,6 juta dibagi 52 ya ketemu 50.000 kilo. Nah, seminggu berarti butuh 50.000 kilo. Nah, kalau gitu, kapan kita waktunya pesan? Rumusnya ini tadi, waktu pengiriman ditambah safety stock. Ya, safety stock sudah ditentukan 50.000 kilo juga. Maka kita hitung waktu pengiriman. Waktu pengirimannya 2 minggu. Seminggunya butuh 50.000 kilo, berarti 2 minggu kali 50.000 kilo. Ketemu 100.000 kilo. Ditambah cadangan 50.000, berarti ketemu 150.000 kilo. Apa penjelasannya? Berarti kita harus melakukan pengadaan ulang persediaan pada saat jumlah bahan baku di gudang masih 150.000 kilo. Nah, jadi begitu ya. Ini adalah cara yang kita gunakan untuk menentukan kapan kita harus pesan lagi. Sekali lagi, ini juga didasari asumsi. Kalau misalkan ini tadi berubah, ya berarti semua berubah. Waktu pengiriman itu berubah, ya semua berubah. Ya. Nah, begitu. Nah, setelah pemesanan ulang kita sudah bisa hitung, berarti nanti ketika barang gudang tersisa 150.000 kilo, kita harus melakukan pemesanan kembali. Coba kita hitung sekarang. Kalau begitu dalam waktu 1 tahun, berapa jumlah pesanan yang kita lakukan? Ya sudah, tinggal dibagi aja. Kalau setahun butuhnya 2,6 juta, pada setiap kali pesan tadi dengan EOQ kita butuh 510.000 kilo, bagi aja. 2,6 dibagi 510.000. Maka ketemu 5,098 kali. Ya. Ini unit dibagi unit ya, tapi satuannya kali. Iya, karena kita mencari putaran, turnover. Ini rumusnya sama dengan yang di turnover kemarin. Jadi ini dibagi ini ketemu 5,98 atau 5 kali lah. 5 kali itu berarti berapa hari? Nah, begitu ya. Tidak bisa yang ngitungnya ya. Kita pakai asumsi 1 tahun 365 di sini. 365 hari. Oke, ya coba hitungan pakai metode turnover kemarin. Nah, harus tahu ya. Kalau dalam 1 tahun kita butuh 5 kali pengadaan persediaan, berarti sekali pengadaannya itu nanti harusnya pakai selama berapa lama? Nah, 72 hari atau 10 minggu. Nah, dari situ loh kendalinya nanti gampang. Gampangnya gini, coba cek data di gudang. Persediaan yang kita beli 510.000 kilo itu bertahan berapa lama? Kalau bertahan di bawah 72 hari, misalkan ya 70 hari atau 65 hari habis, oke. Karena selisihnya nggak banyak. Tapi kalau sampai 30 hari atau baru waktu 1 bulan habis, ada yang salah di situ. Jangan nyalain orang. Cek dulu, apakah ada asumsi yang berubah dari hasil hitung kita tadi. Kalau ada asumsi yang berubah, itu yang salah kita dalam cara menentukan EOQ-nya. Tetapi kalau asumsinya tidak berubah, masih dalam range yang standar, stabil, kok ada yang salah, berarti mungkin cara pengambilan barang di gudangnya yang salah. Nah, begitu. Jadi harus kita evaluasi. Nah, sehingga kita tahu bahwa ada kelemahan dalam penyimpanan persediaan itu ya dengan cara seperti ini.
analisisnya. Nah, ini mingguan ya. Di hari kan ya sekian tadi. Nah, ini fungsinya sebenarnya itu tadi untuk kendali. Perencanaan itu sifatnya adalah mengawal realisasi. Ya. Sehingga ketika terjadi deviasi, di situ harus ada penjelasan apa yang menyebabkan deviasi. Nah, di sini. Yang penting itu di situ sebenarnya. Yang lain itu kan hanya alat aja. Oke, nah sekarang kalau tadi sudah, sekarang kita hitung penyimpanannya. Di sisi sama dengan C kali P kali A. Ya, atau C kali P dikali Q bagi 2. Q-nya sudah ketemu di EOQ tadi. Sehingga tidak kita masukkan. C carrying cost 2%, 0,02 kali price-nya $5. A-nya Q bagi 2, Q-nya dari EOQ 510 dibagi 2. Maka ketemu total carrying cost-nya adalah $25.500. Jadi begitu. Nah, penyimpanan sudah, sekarang kita hitung pemesanan. TOC. TOC sama dengan F kali S dibagi Q. Sekali lagi Q-nya pakai EOQ ya. F-nya adalah 5.000 tadi, kali S tetap setahun 2,6 juta kilogram tadi, Q-nya 510.000. Oke, maka ketemu $25.490,20. Itu biaya pesannya. Nah, baik biaya simpan maupun biaya pesan, itu kan masih anggaran, masih rencana. Berarti kalian menganggarkan untuk pemesanan sebanyak itu tadi, 510.000 tadi, maka biaya simpannya segitu, biaya pesannya segitu. Nah, silakan itu. Nah, begitu ya. Bukan kok butuh piro dibayar, bukan. Ya, lek ngono caranya ya nanti kan berpotensi untuk terjadi pembengkakan. Maka harus kita prediksi dulu, kita rencana dulu plafonnya berapa. Ya, dari plafon itu jelas cara ngitungnya, sehingga nanti kalau sudah ketemu angkanya, asumsinya benar, ya kita breakdown aja menjadi aktivitas. Sehingga kalau memang kurang, ya beberapa aktivitas harus disederhanakan. Tuh. Nah, sehingga nanti terkendali semua. Nah, kemudian safety stock. Ya, tadi kan jumlah loh ya, 50.000 tadi jumlah safety stocknya loh. Nah, sekarang berapa biaya untuk mengadakan safety stock 50.000 tadi? Ya, caranya itu. C kali P dikali jumlah safety stock. C-nya tadi 0,02, P-nya $5, jumlah safety stocknya 50.000 unit. Ya, ya sudah, ketemulah $5.000. Itu biayanya. Nah, pembelian sudah, pemesanan sudah, safety stocknya sudah, maka kita hitung yang namanya total biaya persediaannya. Di mana total biaya persediaan adalah biaya simpan, ditambah biaya pesan, ditambah biaya safety stock. Ya, jumlahkan semua dari yang kita hitung satu-satu tadi. Maka biaya persediaannya sebesar $55.990. Nah, itu. Sehingga kalau kita harus menganggarkan persediaan berapa? Ya EOQ tadi ditambah dengan biaya persediaannya ini. Nah, sudah selesai. Begitu. Oke, baik. Sampai di sini dulu aja. Ada yang mau ditanyain? Monggo, silakan. Ambil cek lagi absennya. Ya. Kalian yang belum absen, monggo silakan absen di chat room. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Ya. Jadi saya anggap sudah paham. Sudah. Ya, senang sekali sih sebenarnya kalau menyampaikan terus sudah dipahami. Tapi
Kalau nanti ya memang terpaksa satu dan lain hal belum paham, atau ada beberapa tadi yang izin tidak bisa ikut di kelas, ya enaknya kuliah daring nanti bisa dilihat lagi ya. Karena ini kan selalu saya record. Hasil rekordannya nanti saya upload di YouTube, seperti biasa nanti linknya akan saya kirim di grup. Dan kalau memang berencana untuk lebih paham lagi atau ingin memahami ulang, karena malam ini mungkin disambi macam-macam sehingga belum bisa memahami, ya monggo silahkan nanti pelajari lagi di YouTube. Ya. Saran saya kalau YouTube itu jangan dilihat ya, tapi didengerin aja. Yang dilihat apa? Yang dilihat slide presentasinya saya. Usahakan slide presentasi itu dicetak supaya nanti gede-gede gitu ya. Jadi dengerin suara saya nggak apa-apa lewat HP, tetapi slide-nya tercetak dalam sebuah kertas HVS misalkan. Dan ya usahakan satu kertas itu ya paling sedikit ya 3 lah ya. 3 slide gitu lah. Syukur kalau 2 slide supaya tidak terlalu kecil gitu ya. Karena angka, beberapa di situ ada angka itu. Jadi kalau terlalu kecil bisa bingung. Oke, caranya seperti itu. Oke, baik. Sekali lagi, mungkin ada yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, ya segera saya akhirkan. Oke, baik ya kalau begitu. Kalau memang dirasa tidak ada yang ditanyakan, pesan saya sekali lagi, tolong dipahami benar. Kalau memang perlu didengarkan kembali, silakan nanti dilihat kembali slide materi kita malam hari ini. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan di luar waktu kuliah, silahkan nanti hubungi saya. Di WA akan ajak saya. Insya Allah nanti kalau sudah longgar saya akan jawab. Mungkin demikian yang bisa kita bahas malam hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini bermanfaat untuk saat ini maupun untuk yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi